Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Fajri di acara yang sama, di konten yang sama, berbagi cerita di bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini. Baik teman-temanku sekalian, bagaimana kondisinya? Bagaimana puasanya? Masih lancarkah sampai dengan hari ke-19 ini? Nah, semoga saja lancar-lancar saja. Baik lancar menjalankannya, puasanya sendiri, ibadah-ibadah yang lain, dan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Walaupun bulan ini kita berpuasa, cuman ya tetap semangat dan terus melakukan aktivitas seperti biasanya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana kami melewati hari ke-19 di bulan suci Ramadan ini. Seperti biasa, kita melaluinya dimulai dari sahur. Seperti biasa juga, jam 3-an istri saya sudah bangun, menyiapkan makanan, memasak dan lain-lain, dibantu oleh adik ipar saya, yang mana kita menunya pada sahur ke-19 ini, yaitu kita masak sayur bayam, terus ada ikan sambal patin atau sambal ikan patin ya, terus masak tempe goreng juga. Cuman karena si user ini sekarang tidak mau pedas, maka kita gorengkan juga ikan lele goreng biasa untuk si abang user. Nah, di hari ke-19 ini yang makan sahur tetap sama ya. Ada saya, ada istri saya, ada adik ipar saya, dan yang terkhusus dan terhebat adalah anak saya pertama, si abang user, ikut sahur bersama kita melewati, mau menjalani hari ke-19. Nah, kita makan bersama di situ sekitar jam 4-an ya. Kita makan, saya makan, tetap sama juga ceritanya. Istri dan adik ipar berberes, beringkes, nyuci piring yang sudah dipakai untuk makan sahur tadi. Dan saya masih mengasuh anak-anak, tapi si abang user lagi main HP lah ya, main HP untuk YouTube agar tidak ngantuk dan bisa sholat subuh berjamaah. Selesai istri dan adik ipar berberes, saya serahkan si Dedek Khalisa yang ikut sahur juga ke ibunya, ke bundanya, dan saya merokok sambil menunggu azan subuh. Selesai aktivitas itu, azan subuh sudah mau mendekati azan subuh, kita minum air putih, bersiap untuk sholat subuh berjamaah, dan kita sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, karena itu masih hari kerja, maka dengan waktu yang masih bisa istirahat, kita istirahat dulu, kita gunakan dulu untuk istirahat. Terus saya bangun, mandi, bersiap, dan berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, datang juga layanan internet yang menagih iuran bulanan internet, dan kita bayar dulu, bayar tagihan internet. Terus saya akhirnya berangkat kerja, bertemu dengan teman-teman kantor, ngobrol-ngobrol sebentar karena tidak terlalu banyak kerjaan. Cuman ada kerjaan yang dikerjakan, disposisi surat dan lain-lain. Terus datanglah azan zuhur, hanya saya sholat zuhur di kantor itu saja, dan istirahat sebentar ya, dan melihat apa yang masih bisa dikerjakan sambil menunggu jam 3 sore untuk pulang absen. Setelah absen jam 3, saya pulang dari kantor, naik motor konvoy dengan teman-teman yang satu arah. Ada Kamon Safety, ada Jepri ya, di situ yang kita konvoy bertiga pulang karena rutenya sejalur gitu. Dan saya sampai ke rumah itu sekitar jam 3:30 kurang. Anak-anak pasti ada yang istirahat, si abang juga masih tertidur kan, karena memang rutinitasnya siang itu pasti tidur dan harus diusahakan tidur ya, agar tidak mengantuk kalau dari jalan-jalan. Karena kalau tidak tidur pasti itu kena angin sepoi-sepoi aja udah mulai ngantuk dan mengganggu konsentrasi di perjalanan, yang mana perjalanan mencari takjil itu sangat padat
banyak orang yang berburu takjil semua. Oke, jadi setelah saya pulang ganti baju dan lain-lain, saya sholat asar dulu. Setelah sholat asar ngobrol-ngobrol dengan istri, berbagi cerita apa yang dilakukan dan lain-lain, juga dengan anak-anak, sampai mendekati jam 5 siap-siap untuk keluar. Cuman pada hari ini tanggal 19 ini saya tidak ikut keluar ya, karena si adik mau memilih makanan sendiri, ada yang ingin dibelinya juga. Jadi akhirnya si bunda, Yuzar, dan adik ipar yang berangkat mencari takjil untuk dimakan pada saat berbuka. Saya masih dengan rutinitas menjadi pengasuh mengasuh, menemani Dedek Khalisa, karena juga Dedek Khalisa sedang tertidur ya, jadi tidak mungkin dibangunkan ya. Jadi kita biarkan dia tertidur dan saya yang jaga. Istri dan adik serta abang Yuzar keluar membeli makanan, yang mana mereka pulang dengan membawa makanan apa namanya itu, Indomie jumbo biru lagi, dan telur ya, dan tetap ada gorengan serta kurma itu pasti, dan buah-buahan. Nah, itulah menu kita untuk berbuka puasa, Indomie jumbo biru yang kemarin sempat kita juga coba, cuman pada saat itu nggak pakai telur. Sekarang kita pakai telur dan ada baksonya juga. Dan siap-siap untuk menunggu azan maghrib. Sebelum kita menuju azan maghrib, kita mandi, beres-beres, mempersiapkan diri, karena setelah berbuka kita kan langsung mau sholat maghrib tuh. Jadi kita mandi dulu, beres-beres, makanan sudah dihidangkan. Tak lama kemudian terdengar suara yang ditunggu-tunggu, suara azan maghrib, baca doa, dan kita menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Selesai dari sana, kita beres-beres dan langsung menuju sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, saya lanjut dengan ngopi, ngerokok, serta ngabarin teman-teman dari himpunan mahasiswa Islam Unpra dan Pasilkom ya, siapa yang mau ikut di hari ketiga, ngelayat hari ketiga di rumah saudara Yosen tadi, karena itu masuk ke hari ketiga. Nah, teman-teman ternyata bisa datang dan mereka akan langsung ke rumah duka, jadi saya akan berangkat sendiri dari sini. Selesai itu sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sholat isya, saya lanjut ngopi, ngerokok sambil ngobrol-ngobrol sebentar di luar rumah dengan istri serta anak. Dan setelah mendengar dari masjid sudah tidak ada lagi kegiatan sholat tarawih, maka saya langsung berangkat ke rumah duka untuk ngelayat atau melayat di hari ketiga wafatnya bapak mertua dari saudara Yosen tadi. Sampai ke sana ternyata sudah mulai dan sudah mau akhir-akhir, tinggal doa-doa saja ya. Saya tetap datang, merapat dan bertemu dengan teman-teman himpunan ya. Ada Reza, ada Indri, ada Ival, ada Rivaldo, terus ada temannya Reza yang sama namanya Rizky juga ya, di situ. Bertemu juga dengan Sab ya, adik iparnya si Yosen dan kakak iparnya Yosen. Jadi setelah itu kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol ya, sampai dari ramainya orang sampai tinggal kita saja. Tak lama kemudian kita pamit pulang ya. Kita pulang pencar langsung masing-masing ke rumah masing-masing. Itu sekitar jam 11-an, dan sampai ke rumah saya masukin motor lah, tutup pintu segala macam. Tidak langsung tidur karena saya langsung dengan proyek saya membuat konten, ngedit-ngedit dan lain-lain. Setelah selesai sekitar jam 11, jam 12-an ya, saya mulai ke kamar, masuk kamar dan istirahat menuju nungguin ya menuju sahur. Nah, itulah cerita saya menjalani aktivitas bulan suci Ramadan di hari ke-19. Bagaimana cerita Anda? Mungkin lebih seru dari saya, mungkin ada pengalaman-pengalaman seru dan menu-menu yang variatif.
dan bisa Anda tuliskan di komen, siapa tahu itu menjadi rekomendasi kita untuk menjadi menu buka puasa bersama kami atau keluarga kecil kami di hari selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton, mensupport kita, dan sudah subscribe, like, dan share terus. Dan saya mohon maaf kalau keseringan ya, kita kejar target dan lain-lain. Namun sekali lagi saya tetap minta bantuannya kepada teman-teman untuk tetap subscribe, like, subscribe yang belum subscribe, dan tetap like di setiap video terbarunya, dan tonton sampai habis serta komen di bawah apa saja keseruan kalian dan bagaimana kalian melewati bulan suci Ramadan di hari ke-19. Itu saja teman-teman dari saya. Tetap semangat berpuasanya sampai finish. Oke? Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.